Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 211. Sebenarnya, itu semua salah paham. Fei Xuelin dan aku hanya berteman baik. Dia suka bercanda. Jangan khawatir tentang itu. Sudah larut. Tidurlah lebih awal. Wanita yang tidur larut malam akan berdampak buruk bagi mereka kulit. Ya, kata Daniel Bastian haha. Daniel Bastian, kuharap kamu tidak menganggapku bodoh, dan aku tidak tertarik dengan hubunganmu dengan Fei Xuelin. Rizka mendengus dingin dan langsung naik ke atas. Tidak tertarik, kenapa kamu masih terlihat marah? Daniel Bastian bergumam, kembali ke kamar, mulai menjalankan seni tubuh hegemon bintang 9, dan bintang-bintang di langit mulai bersinar. Gumpalan energi bintang mengalir ke tubuh Daniel Bastian, mengeraskan tubuhnya, berubah menjadi kekuatan bintang. Sialan, berapa banyak hal yang telah disembunyikan dariku? Setelah Rizka naik ke atas, dia terus bergumam, dan dia juga memiliki pemikiran aneh tentang Daniel Bastian di dalam hatinya. Daniel Bastian adalah pria yang tidak berharga di matanya sebelumnya, tetapi setelah periode kontak ini, pria ini menjadi semakin sulit untuk dilihatnya. Sekarang, bahkan Fei Xuelin yang bermartabat, seorang putri kaisar berpangkat tinggi dan menawan, memiliki hubungan yang ambigu dengannya, membuat Rizka menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang tunangannya. Di saat yang sama, penampilan Fei Xuelin malam ini juga membuatnya merasa sedikit masam, yang membuatnya sedikit kesal. Di malam yang gelap, Universitas Tianhai sunyi, dan semua siswa dan guru di sekolah sudah tertidur. Pada saat ini, dua hantu hitam muncul di sini seperti hantu. Itu adalah dua sosok berjubah hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka, memancarkan aura dingin. Lihat dua pelindung. Pada saat ini, hantu 8 dan hantu 9 yang bersembunyi di Universitas Tianhai muncul di sini satu demi satu, menyaksikan dua sosok berjubah hitam berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat. Di mana benda itu? Kedua sosok berjubah hitam itu berkata dengan suara serak. Tolong lindungi hukum dan ikut kami. Hantu 8 dan hantu 9 berkata, memimpin mereka ke gedung yang ditinggalkan. Kedua sosok berjubah hitam itu menatap gedung itu dan berjalan mendekat. Begitu mereka mendekati gedung itu, mereka merasakan roh jahat yang kuat. Ini adalah roh hantu yang kuat. Sepertinya pisau hantu neter ini benar-benar disegel di sini. Ekspresi 2. Sosok berjubah hitam di bawah jubah hitam itu terkejut, dan mereka bergegas ke dalam gedung secara bersamaan, dan langsung datang ke tempat ini di sebuah ruangan di lantai dasar gedung. Roh jahat di ruangan ini bahkan lebih kuat, dan gas hitam memenuhi seluruh ruangan, jika itu adalah orang biasa di sini. Saya khawatir roh jahat itu akan memasuki tubuh dalam sekejap dan kehilangan akal sehatnya, tetapi roh jahat ini tidak berpengaruh pada kedua sosok berjubah hitam ini. Keduanya saling memandang, dan mencubit segel dengan kedua tangan, dan tanda hitam muncul di kehampaan dan meledak ke tanah. Segera, pola emas heksagonal muncul dari tanah, dan di bawah pemboman tanda hitam, cahaya menyilaukan meletus, dan dua sosok jiang berjubah hitam mundur. Tampaknya lapisan atas segel tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkannya. Keduanya berkata dengan suara yang dalam, roh hantu yang kuat melonjak di sekitar tubuh mereka, dan kedua tangan terus mencubit semuanya. Jenis segel di Injue, udara hitam menyembur keluar satu demi satu, dan akhirnya membentuk pedang panjang hitam. Kemudian mereka berdua menggigit lidah mereka, dan menyemprotkan dua aliran darah ke pedang panjang hitam itu, sebuah tenda hitam cerah meletus dari pedang panjang hitam itu, dan menghantam pola heksagonal di tanah dengan keras. Ledakan. Energi yang mengerikan keluar, menghancurkan seluruh rumah, dan pola heksagonal di tanah menjadi redup di bawah bombardir pedang panjang hitam. Kedua sosok berjubah hitam terus memobilisasi kekuatan mereka sendiri, dan embusan roh hantu mengalir ke pedang panjang hitam, meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan berdampak pada pola heksagonal. Dengan ledakan terakhir, seluruh pola heksagonal meledak, dan lorong gelap muncul di tanah, dan keduanya terguncang kembali. Aliran roh jahat yang kuat keluar dari bagian ini dengan gila-gilaan.
Pada saat yang sama, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di luar gedung, dan kemudian roh-roh jahat itu keluar dari gedung dengan gila-gilaan, menyebar ke seluruh Universitas Tianhai. Pada saat ini, dua sosok berjubah hitam telah memasuki lorong, dan setelah masuk ratusan meter ke dalam tanah, mereka melihat sebuah gua bawah tanah muncul di depan mereka. Di gua ini, pisau panjang hitam yang ditutupi dengan pola misterius dan aneh digantung di sini, dan pegangannya adalah kepala hantu yang mengerikan. Seluruh pisau memancarkan energi yang mengerikan, dan seluruh gua dipenuhi dengan roh jahat hantu yang melolong, tetapi sekarang pisau itu diselimuti lingkaran emas, seolah-olah telah disegel. Pisau hantu Nether, itu benar-benar pisau hantu Nether. Melihat pisau ini, kedua sosok berjubah hitam itu tampak sangat bersemangat, dan memandangi pisau panjang hitam itu dengan hormat di mata mereka. Segera, keduanya mendesak kekuatan mereka untuk membombardir lingkaran cahaya emas itu lagi, mencoba untuk menghancurkannya, tetapi kekuatan mereka berdua hanya membombardir lingkaran cahaya itu. Semburan cahaya keemasan keluar, mengirim mereka berdua terbang di tempat, memuntahkan seteguk darah. Ini segel yang sangat kuat. Saya tidak menyangka akan begitu kuat setelah sekian lama. Salah satu sosok berjubah hitam berkata dengan kaget. Sepertinya kita hanya bisa mengundang para tetua sekte untuk membuka segelnya, kata orang lain. Sekarang segel di luar telah rusak, roh jahat pasti akan dilepaskan. Pada saat itu pasti akan menarik perhatian orang-orang itu. Kita harus mempercepat dan membiarkan para tetua datang untuk membuka segel, jika tidak maka akan terjadi terlambat ketika orang-orang itu tiba. Keduanya berkata. Berdiri, melihat pisau panjang hitam itu, kembali dan pergi dari sini, dan pergi keluar gedung. Bagaimana kabar kedua pelindung itu? Pada saat ini, hantu 8 dan hantu 9 muncul satu demi satu, memandangi dua sosok berjubah hitam. Kalian berdua menjaga di sini secara diam-diam. Kita perlu mengundang beberapa tetua untuk membuka segel dan mengeluarkan pisau hantu Nether. Setelah mereka berdua mengatakan sesuatu, mereka menghilang seperti hantu, dan ada gelombang konstan roh jahat di dalam gedung keluar, di seluruh Universitas Tianhai. Keesokan harinya, sinar matahari menyinari kamar, Daniel Bastian bangun dari malam latihan, dan meregangkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara otot dan tulang, dan otot-otot seluruh tubuh bersinar dengan kilau logam, memberi orang aura yang kuat dan mendominasi. Tuan tubuh, tuan dunia, menjangkau alam semesta. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri, bangkit dan meninggalkan ruangan. Tidak baik, kakak ipar, sesuatu terjadi di sekolah. Tiba-tiba Yetiashi berlari turun dari lantai atas, menatap Daniel Bastian dengan cemas dan berkata, Bab 212. Ada apa? Daniel Bastian terkejut. Lihat, kakak ipar. Yetiashi berlari ke sisi Daniel Bastian dan mengeluarkan ponsel untuk menunjukkan video kepadanya. Isi video adalah situasi di Universitas Tianhai. Dalam video tersebut, sekelompok mahasiswa Universitas Tianhai memiliki mata hitam, dan mereka terus-menerus menyerang orang lain. Mereka terlihat seperti orang gila. Ada juga banyak polisi dan tentara di lapangan. Adegan. Apa yang terjadi dengan video ini? Daniel Bastian mengerutkan kening, dan warna aneh muncul di matanya. Video ini diambil oleh seorang teman baik saya ketika dia pergi ke sekolah hari ini. Dia mengatakan bahwa orang-orang di sekolah itu tampaknya kerasukan roh jahat. Mereka menyerang orang lain dengan gila satu persatu, menyebabkan banyak luka. Polisi datang. Biarkan semua siswa yang baru datang ke sekolah pergi, lalu blokir seluruh sekolah. Sekolah juga memberitahu kami bahwa para siswa ini tidak boleh pergi ke sekolah untuk sementara waktu. Menurutmu apa yang terjadi pada mereka? Akankah sesuatu terjadi? Wajah Yetiashi penuh kekhawatiran. Kamu tinggal di rumah dulu, aku akan pergi ke Universitas Tianhai. Daniel Bastian mengatakan sesuatu, lalu segera meninggalkan sekolah dan pergi ke Universitas Tianhai. Penampilan para siswa dalam video itu sepertinya dikendalikan oleh roh jahat, yang membuat Daniel Bastian berpikir tentang gedung Universitas Tianhai yang terbengkalai, yang dipenuhi oleh roh jahat yang tak ada habisnya.
Hanya saja gedung itu memiliki segel, roh-roh jahat itu sama sekali tidak bisa keluar dari gedung. Jadi apa yang terjadi? Di bawah spekulasi terus-menerus Daniel Bastian, dia datang ke Universitas Tianhai, tetapi sekarang seluruh Universitas Tianhai diblokir dalam radius puluhan meter, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekat, dan ada banyak tentara yang menjaganya. Mata Daniel Bastian berkedip dengan cahaya biru, dan mata peramalnya terbuka untuk menyapu, ekspresinya segera berubah. Di bawah mata tembus pandang Daniel Bastian, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh Universitas Tianhai dipenuhi dengan roh jahat yang kuat. Dan para siswa dan guru yang tinggal di sekolah memancarkan roh jahat ke seluruh tubuh mereka, mata mereka berkedip dengan cahaya haus darah yang gila, dan mereka jelas dikendalikan oleh roh jahat yang memasuki tubuh mereka. Kemudian Daniel Bastian melihat sekelompok tentara mengenakan seragam militer hijau, memancarkan udara besi dan pembunuhan darah. Kelompok tentara ini berbeda dari tentara biasa, mereka tidak memiliki tanda pangkat militer di tubuh mereka, hanya tanda bayonet. Dan mereka semua adalah prajurit, dan yang terendah semuanya adalah Master Ming Jin yang terlambat. Di antara mereka, ada lebih dari selusin Master Dark Jin, dan satu Master dari Hua Jin akhir. Duri Naga. Melihat sekelompok orang ini, Daniel Bastian memikirkan tim rahasia militer Huaxia, yaitu Duri Naga, yang sebanding dengan keberadaan jiwa naga, tetapi satu berada di bawah yurisdiksi pemerintah Huaxia dan yang lainnya berada di bawah militer Huaxia. Sebagian besar jiwa naga bertanggung jawab atas urusan dalam negeri Tiongkok, dan sebagian besar Duri Naga sedang melakukan misi di luar negeri. Daniel Bastian memiliki kontak dengan mereka ketika dia bertanggung jawab atas grup tentara bayaran San Huang, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Saat ini, semua anggota Dragon Spike secara paksa mengendalikan para siswa dan guru yang terkena pengaruh roh jahat, tetapi ini hanya solusi sementara, bukan penyembuhan permanen. Lagi pula, roh jahat di sekolah ini masih ada. Jika roh jahat terus menyebar, seluruh Tianhai akan mengalami krisis. Di luar Universitas Tianhai, ada beberapa sosok berdiri, semuanya mengenakan seragam militer Duri Naga. Pemimpinnya adalah seorang pria berwajah karakter Tionghoa. Wajahnya tegas, sosoknya setinggi dan lurus seperti lembing, memancarkan aura besi dan darah. Pelipisnya melotot, dan matanya bersinar cerah, tetapi wajahnya agak berat saat ini, dan alisnya berkerut. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada terlalu banyak orang di sekolah ini yang tiba-tiba menjadi gila, kita tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Seorang anggota Dragon Spurs memandang pria itu dan berkata, "Bagaimana mungkin ada roh jahat yang begitu menakutkan di Universitas Tianhai hari ini? Mungkinkah ada sesuatu yang jahat di sini?" Pria itu berkata dengan wajah serius. "Kapten, saya pikir masalah ini sangat serius. Itu harus dilaporkan kepada atasan sehingga mereka dapat mengirim orang khusus untuk menanganinya. Jika tidak, masalah ini akan menjadi kekacauan besar," kata anggota Dragon Spurs lainnya. Dalam suara yang dalam, "Serahkan masalah ini padaku." Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang mereka, dan pria yang memanggil kapten dan dua anggota Dragon Spur lainnya menoleh bersamaan. Mereka melihat seorang pria berdiri di belakang mereka dengan tangan di sakunya. Pria ini adalah Daniel Bastian. "Kamu siapa? Kenapa kamu muncul di sini? Di sini berbahaya, segera pergi." Seorang anggota Dragon Thorn memandang Daniel Bastian dan berkata dengan tergesa-gesa. "Aku di sini untuk membantumu dengan masalah ini," kata Daniel Bastian dengan ringan. "Hanya kamu? Nak, berhenti bercanda, ayo cepat pergi." Anggota Dragon Spurs lainnya terkejut, dengan sedikit jijik di matanya. Dan pria berwajah persegi memandang Daniel Bastian, dan berkata, "Kamu bilang kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Akan ada lebih banyak orang dengan roh jahat memasuki tubuh mereka dan kehilangan kesadaran diri mereka, dan kamu harus sangat jelas tentang konsekuensinya." Daniel Bastian menatap pria itu, yang merupakan kapten yang mereka bicarakan. "Kapten, jangan dengarkan omong kosong orang ini, nak, kamu segera pergi." Salah satu anggota Duri Naga berjalan menuju Daniel Bastian saat dia mengatakan itu, dan mengayunkan satu tangan untuk menangkap Daniel Bastian. Alhasil,
Daniel Bastian membalikkan tangan lawan ke belakang dengan backhand bukle, lalu menendang tangan lawan hingga menyebabkan tubuh lawan setengah berlutut di tanah. Gerakan ini terjadi begitu cepat sehingga yang lain tidak bereaksi sama sekali. Segera, anggota duri naga lainnya mengunci Daniel Bastian dengan aura menakutkan di sekujur tubuh mereka, mengeluarkan senjata mereka secara serempak dan mengarah ke Daniel Bastian. "Tunggu," Kapten berkata saat ini, menatap Daniel Bastian, "apa yang dapat kamu lakukan untuk menghadapi roh-roh jahat ini? Kamu akan segera tahu." Daniel Bastian melepaskan anggota duri naga, dan kemudian berjalan ke Tianhai Universitas masuk. Anggota duri naga mengubah wajah mereka saat melihat Daniel Bastian berjalan ke Universitas Tianhai begitu saja, bahkan mereka tidak berani masuk terlalu jauh ke Universitas Tianhai. Jika tidak, saya khawatir bahkan mereka akan kehilangan akal karena roh jahat memasuki tubuh mereka, dan mereka hanya dapat mengendalikan guru dan siswa yang bergegas keluar dan ditangkap oleh roh jahat di luar. Dan Daniel Bastian langsung pergi ke Universitas Tianhai yang penuh dengan roh jahat. Apakah ini berarti dia tidak ingin hidup lagi? "Kapten, bukankah orang ini mencari kematian ketika dia memasuki Universitas Tianhai saat ini?" Seorang anggota Dragon Thorn memandang Kapten dan berkata, matanya menyipit, bersinar terang. Pada saat ini, Daniel Bastian memasuki Universitas Tianhai, dan melihat daerah sekitarnya berwarna abu-abu dan dipenuhi dengan roh jahat yang kuat, dan ada banyak siswa yang dikendalikan oleh roh jahat, dan mereka kehilangan akal dan bergoyang seperti zombie. Setelah memindai melalui mata peramal, Daniel Bastian telah menentukan bahwa roh jahat berasal dari bangunan yang ditinggalkan, dan segel di sana tampaknya telah dihancurkan oleh seseorang, menyebabkan roh jahat di dalam menyembur keluar dengan gila-gilaan. Bab 213. Daniel Bastian datang ke pusat sekolah, duduk bersila di tanah, dan mengaktifkan seni tubuh hegemon bintang 9 di tubuhnya, kekuatan isap yang kuat meletus darinya. Tiba-tiba, energi jahat dari langit dan bumi melonjak ke arah tubuhnya dengan gila-gilaan, dan kemudian mengalir ke tubuh Daniel Bastian, dan disempurnakan olehnya. Jelas, metode Daniel Bastian adalah menyerap roh jahat di sekolah sendiri. Orang lain mungkin mengalami dikendalikan oleh roh jahat, tetapi Daniel Bastian tidak. Dia mempraktikkan jue tubuh hegemoni 9 bintang, yang dapat menyerap semua kekuatan di dunia untuk meredam dirinya sendiri, dan roh-roh jahat ini hanya dapat memperkuat kekuatannya. Energi jahat yang tak ada habisnya memasuki tubuhnya, wajah Daniel Bastian menunjukkan ekspresi kesakitan, ekspresinya agak ganas, dia menahan napas dan fokus, dan menggunakan seni tubuh tiran bintang 9 dengan seluruh energinya untuk menyerap dan memurnikan semua energi jahat. Kemudian, sambil mengeraskan tubuhnya, dia menggunakan kekuatan energi jahat ini untuk memengaruhi titik akupuntur di Zong, salah satu dari 9 titik akupuntur. Jue tubuh Tuan 9 bintang yang dia latih adalah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membuka 9 titik akupunturnya sendiri, menurut apa yang dikatakan oleh tuannya, lelaki tua itu. Setelah 9 titik akupuntur dibuka, tubuhnya akan berubah menjadi tubuh yang sangat berat, memiliki kekuatan tak terbatas untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia, dan tubuhnya dapat menahan serangan apapun. Dimungkinkan juga untuk menggunakan kekuatan ratusan juta bintang untuk menyerang selama pertempuran, bisa dibayangkan kengerian tuan ini. Hanya saja sangat sulit untuk melewati 9 titik akupuntur. Sekarang Daniel Bastian telah membuka 3 titik akupuntur Renyin, Renkuan dan Rengui. Langkah selanjutnya adalah melewati 3 titik akupuntur tanah, laut, dan kehidupan bumi. Pada saat itu, tubuhnya dapat meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan tubuhnya bahkan 10 kali lebih kuat dari seorang master. Dari tingkat yang sama. Pada saat ini, ketika Daniel Bastian mengaktifkan seni tubuh hegemoni bintang 9, roh jahat dari seluruh Universitas Tianhai melonjak ke arah Daniel Bastian, menyelimutinya sepenuhnya. "Kapten, roh jahat ini sepertinya menurun." Di luar Universitas Tianhai, seorang anggota Dragon Spur yang berada di tahap awal transformasi energi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Kapten. "Memang menurun. Mungkinkah dia benar-benar melakukannya? Dia benar-benar bisa menyingkirkan roh-roh jahat ini?"
kata Kapten Dragonthorn dengan kilatan keterkejutan di matanya. Roh jahat yang tak ada habisnya memasuki tubuh dan memengaruhi tubuh Daniel Bastian. Rasa sakit semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa, tetapi Daniel Bastian menahan semuanya, dengan panik memurnikan roh jahat ini. Sebagian dari roh jahat mengeraskan seluruh tubuh, membuat tubuhnya lebih kuat, dan bagian lain dari energi jahat dikendalikan oleh Yeti Luo dan meluncurkan dampak pada lubang di tanah, mencoba melewatinya. Bum bum bum. Ada semburan suara menderu dari tubuh Daniel Bastian, dan kekuatan yang kuat terus-menerus menyerang titik akupuntur di tanah. Hanya saja setiap kali terjadi benturan, wajah Daniel Bastian berubah, tubuhnya bergetar, dan dia menahan rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia tidak menyerah sama sekali. Hancurkan! 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 Daniel Bastian meraung marah, terus-menerus menyerap energi jahat di sekolah, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri dan memukul lubang di tanah, bahkan kekuatan bintang-bintang di tubuh Daniel Bastian dimulai untuk memukul bersama. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh roh jahat di sekolah menghilang. Setengah jam berlalu, dan anggota Dragon Spears di luar sekolah dengan cemas menunggu, dan apa yang terjadi di Universitas Tianhai kali ini segera diblokir, dan tidak ada wartawan media yang melaporkannya. Kalau tidak, itu pasti akan menimbulkan kegemparan, tapi meski begitu, itu masih menarik banyak perhatian. Ledakan! Ada raungan keras lain yang keluar dari tubuhnya, Daniel Bastian gemetar, dan seteguk darah keluar, tetapi ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Meskipun dia sangat menderita, di bawah pengaruh roh jahat yang sangat besar ini, lubang di tanah akhirnya terbuka dengan mulus. Kebugaran fisiknya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, otot-otot di sekujur tubuhnya bersinar seperti logam, dan dia sangat kuat. Saat dia mengoperasikan seni tubuh hegemon bintang 9, kekuatan yang kuat menyembur keluar dari 4 titik akupuntur utama, menyebabkan auranya meroket. Meskipun dia belum melangkah ke Stellar Ki Realm, itu puluhan kali lebih kuat dari aura master dari kesempurnaan Agung Huajin. Ini adalah kekuatan dari 9 titik akupuntur besar. Setiap kali lubang besar dibuka, kekuatan Daniel Bastian sendiri dapat meroket dan efektivitas tempurnya akan ditingkatkan. Ledakan! Daniel Bastian melompat, dengan napas tertahan di sekujur tubuhnya, dan dengan sapuan mata perspektifnya, semua roh jahat di seluruh Universitas Tianhai telah diserap, tetapi bangunan yang ditinggalkan itu masih secara bertahap memancarkan roh jahat keluar. Pada saat ini, Daniel Bastian melihat sosok, matanya menyipit, dan dia bergegas keluar. Segera Daniel Bastian datang ke apartemen asrama, persis di mana Lu Sueking tinggal pada saat ini. Mata Lu Sueking bersinar dengan cahaya haus darah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat. Dia dengan panik menghancurkan semua fasilitas di apartemen, tetapi dia hanya mengenakan baju tidur renda transparan. Yang paling penting adalah bagian dalamnya masih hampa udara, 2 sentuhan merah cerah terlihat samar, dan hamparan kulit putih yang luas tercermin di mata Daniel Bastian melalui gaun tidurnya, yang membuat orang ingin menyemburkan darah. Seolah merasakan kehadiran Daniel Bastian, Lu Sueking bergegas ke arahnya, meraihnya dengan kedua tangan. Aku akan pergi, jangan terlalu proaktif. Kata Daniel Bastian, meraih tangan Lu Sueking, dan menyerap semua roh jahat di tubuhnya. Saat roh jahat diserap oleh Daniel Bastian, mata Lu Sueking berangsur pulih, tetapi ketika dia melihat Daniel Bastian berdiri di depannya, masih memegang tangannya, dia tertegun dan tiba-tiba berteriak. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, hanya menyelamatkan hidupmu, itu hanya universitas Lu utamaku, aku ingin tahu, apakah kamu suka tidur di ruang hampa di malam hari? Daniel Bastian berkata dengan jahat, matanya bersinar seperti serigala, menatap 2 warna merah terang yang terlihat samar di dada Lu Sueking. Bentuk payudaranya sempurna, meski sebangga dan lurus tanpa penutup, bisa dikatakan tak tertahankan. Menyadari tatapan Daniel Bastian, Lu Sueking menunduk dan langsung tersipu. Bajingan! Lu Sueking mengutuk dengan marah, menendang secara naluriah, dan meraih selangkangan Daniel Bastian. Sialan, kamu wanita terlalu kejam.
Aku menyelamatkan hidupmu, tapi kamu membiarkanku mati. Seru Daniel Bastian, dan menjepit kakinya, dan menjepit kaki Giok Lusweking yang putih dan halus. Kamu penjahat besar, masuk ke asramaku dan bahkan berkata untuk menyelamatkanku, kamu benar-benar tidak tahu malu. Lusweking menatap Daniel Bastian dengan kejam, sama sekali tanpa sikap dan temperamen sebagai Presiden Universitas Tianhai yang bermartabat, apalagi baunya. Bukuki. Melihat Lusweking seperti ini, Daniel Bastian tahu bahwa pihak lain sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Daniel Bastian hanya bisa mengendalikan tubuh pihak lain, dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi.